Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya, Yan Azmi, bertugas sebagai narasumber untuk pembekalan kompetensi di POP dengan judul materi yang akan saya coba berbagi dengan Bapak-bapak adalah dasar-dasar lingkungan. Nah, dasar-dasar lingkungan yang akan saya sampaikan ini terkait dengan pengelolaan lingkungan tambang dalam tahapan operasional. Baik, kita mulai saja. Pokok bahasan yang akan kita bahas mengenai materi dasar-dasar lingkungan ini adalah pertama, karakteristik dari kegiatan pertambangan itu seperti apa. Yang kedua, kita akan bahas mengenai pengelolaan lingkungan tambang, terutama untuk tambang batu bara. Itu dimulai dari desain tambang ramah lingkungan itu seperti apa. Terus yang kedua adalah pengelolaan limbah padat dan limbah mitiganya akan seperti apa. Terus ada pengelolaan AMD atau agent management drainage seperti apa, pengelolaan limbah cair, pengelolaan dari oil trap, sedimen trap, food trap, dan drainasenya akan seperti apa. Nanti di akhir sesi akan kita bicara apa itu reklamasi dan revegetasi gitu. Kita mulai. Karakteristik dari kegiatan tambang. Nah, karakteristik dari kegiatan tambang yang ada di Indonesia ini dimulai dari tahapan penyelidikan umum. Di mana penyelidikan umum itu adalah masih kita melakukan pemetaan yang masih bersifat umum, dalam artian kita masih dalam tahapan mencari keberadaan dari singkapan mineral atau dari batu bara yang berada di lokasi wilayah kerja kita. Dan bisa juga penyelidikan umum ini dilakukan dengan menggunakan metode studi literatur untuk wilayah-wilayah yang berada di sekitaran lokasi tempat rencana kita akan melakukan penambangan. Nah, setelah selesai dilakukan penyelidikan umum, maka kita akan masuk ke tahapan yang kedua adalah tahapan eksplorasi. Nah, tahapan eksplorasi itu sendiri itu biasanya akan terbagi menjadi dua. Ada tahapan eksplorasi awal dan tahapan eksplorasi detail. Untuk eksplorasi awal biasanya kalau untuk di batu bara itu kita sudah bisa menentukan kemana arah batu bara, seberapa tebal batu baranya, dan tingkat kemiringan dari batu bara itu berapa derajat. Atau kita sudah bisa menentukan kemana strike atau deep dari batu bara tersebut. Nah, di tahapan detail, eksplorasi detail, kita akan mendetailkan lokasi atau singkapan batu bara yang telah kita dapatkan pada saat eksplorasi awal tadi atau eksplorasi pendahuluan tadi. Bagaimana caranya? Itu tadi kita akan lakukan dalam proses pemboran. Nah, untuk pengeboran itu sendiri akan terbagi menjadi dua. Itu ada pemboran untuk mencari sumber daya dan cadangan, dan ada juga pemboran yang akan berbicara untuk geoteknik dari penambangan yang akan digunakan untuk proses penambangan selanjutnya. Nah, setelah selesai dari tahapan eksplorasi, maka kita akan masuk ke dalam tahapan penyusunan studi kelayakan. Di mana di sini akan kita susun suatu kerangka, satu acuan, berapa biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk melakukan penambangan. Dan di sini akan dikaji layak atau tidak lokasi tersebut atau cadangan tersebut untuk dilanjutkan untuk dilakukan penambangan. Nah, pada tahapan ini juga biasanya akan ada kajian lain, biasanya akan dilanjutkan dengan kajian analisa dampak lingkungan. Dan di situ akan dilihat efek-efek yang akan terjadi terhadap lingkungan apabila di lokasi tersebut dilakukan penambangan. Dan biasanya akan dilanjutkan dengan penyusunan dokumen untuk rencana reklamasi dan juga rencana penutupan tambang atau RPT. Nah, setelah dokumen-dokumen tersebut selesai dan disetujui oleh pemerintah, maka kita baru bisa melakukan operasi produksi. Di mana operasi produksi itu biasanya akan diawali dengan tahapan konstruksi, di mana kita akan mengkonstruksi terlebih dahulu jalan hauling, lokasi kantor, lokasi workshop, dan masih banyak lagi infrastruktur yang lain yang harus kita bangun. Dan baru masuk ke tahapan penambangan, baru akan masuk lagi ke tahapan pengolahan dan pemurnian, baru ada tahapan pengangkutan dan penjualan, dan nanti di akhirnya ada masuk ke tahapan pasca tambang. Nah, kegiatan tambang
di Indonesia ini tadi sudah kita ketahui bahwa dimulai dari penyelidikan umum. Ini sirkulasinya, Pak ya. Penyelidikan umum ini harus mendapat persetujuan dan perizinan dari pemerintah terlebih dahulu. Apabila sudah dapat persetujuan dan perizinan dari pemerintah, maka baru bisa masuk ke tahapan selanjutnya adalah tahapan eksplorasi. Nah, di tahapan eksplorasi ini pun tetap harus ada persetujuan dan perizinan dari pemerintah. Kalau perizinan dan persetujuan dari pemerintah telah didapatkan, maka baru kita menyusun kajian-kajian tadi di dalam satu feasibility study. Dan seluruh kajian-kajian yang kita lakukan tadi, baik itu kajian kelayakan tambangnya ataupun kajian dari lingkungannya disetujui dan mendapatkan izin dari pemerintah, maka baru kita bisa melakukan tahapan eksploitasi. Dan untuk tahapan eksploitasi ini pun tetap harus mendapatkan persetujuan dan perizinan dari pemerintah. Macam-macam di situ, mulai dari proses penambangan sendiri, terus pembangunan infrastrukturnya, terus ada kegiatan-kegiatan pendukung yang lainnya. Nah, begitu juga pada saat kita akan mengakhiri tambang atau penutupan tambang. Penutupan tambang dan rehabilitasi akhir itu tetap harus mendapatkan persetujuan dan perizinan dari pemerintah terlebih dahulu. Nah, intinya, Bapak, seluruh kegiatan yang tambang yang berada di Indonesia ini harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemerintah. Apabila kita melakukan kegiatan tambang tidak dapat persetujuan atau belum mendapatkan persetujuan dari pemerintah ataupun perizinan dari pemerintah, maka seluruh kegiatan yang kita lakukan akan bersifatnya ilegal. Dan apabila kita melakukan suatu hal yang ilegal, maka kita akan banyak terkena sanksi, baik itu sanksi yang bersifat administratif ataupun bersifat hukum, baik itu perdata ataupun pidana. Nah, kita masuk ke tahapan selanjutnya adalah tahapan kegiatan tambang. Ini kita coba lihat dari perspektif biaya produksi dan biaya lingkungan. Nah, kalau kita lihat dari biaya produksi, kegiatan tambang itu akan terbagi menjadi 3. Pertama itu adalah spekulatif capital investment, dan yang kedua adalah operating revenue atau profit, dan nanti akan dilanjutkan dengan guaranteed reclamation fund. Di spekulatif capital investment itu biasanya akan terbagi menjadi 3 kegiatan. Pertama adalah preliminary exploration atau eksplorasi pendahuluan, dan selanjutnya adalah eksplorasi detail, dan dilanjutkan dengan studi kajian-kajian untuk feasibility study-nya. Nah, rentan waktu yang biasanya yang digunakan adalah untuk eksplorasi pendahuluan itu maksimal biasanya di 8 tahun. Nah, ini maksimal. Tapi kalau untuk di batu bara biasanya di 1 sampai dengan 3 tahun itu sudah bisa selesai. Dan selanjutnya eksplorasi detail. Nah, eksplorasi detail ini sangat tergantung dari seberapa banyak sumber daya yang kita miliki dan seberapa luas wilayah yang akan kita miliki. Kalau semakin banyak cadangan yang kita miliki dan semakin luas juga wilayah yang kita miliki, maka eksplorasi atau pemboran yang akan kita lakukan akan semakin lama. Biasanya akan memakan waktu paling lama itu sekitar 4 tahun. Dan dilanjutkan dengan main feasibility study. Itu rentan waktunya biasanya dari 1, 2 atau sampai dengan 5 tahun. Kenapa bisa waktunya nggak menjadi lama? Karena banyak kajian-kajian yang harus dilakukan. Bisa itu baik itu kajian dari keuangannya atau finansialnya, kajian dari lingkungan, terus kajian dari sosial dan budayanya, dan kajian dari teknik penambangan itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini, Pak, kurva yang dibentuk adalah semakin besar ke arah minus dan merah. Ini mengindikasikan bahwa pada kegiatan spekulatif capital investment ini benar-benar padat modal, tanpa ada revenue atau tanpa ada pendapatan yang kita dapatkan. Kenapa? Karena pada saat eksplorasi itu kita belum memiliki izin untuk melakukan penambangan. Kalau izin penambangan itu belum ada, berarti kita belum bisa berbicara pendapatan atau revenue. Nah, selanjutnya, kalau perizinan itu telah didapatkan untuk melakukan penambangan, maka kita akan masuk ke dalam tahapan operating revenue atau profit. Di sini sudah dilakukan proses penambangan dan marketingnya sudah jalan dan salesman-nya sudah jalan. Maka di sini di masa ini pendapatan atau profit itu sudah bisa kita dapatkan. Nah, untuk umur tambang yang kegiatan kita melakukan penambangan itu biasanya tergantung dari sumber daya atau cadangan yang dimiliki dan juga berbanding dengan berapa target produksi yang akan kita lakukan. Dalam contoh, misalnya satu lokasi itu mempunyai cadangan sekitar 40 juta ton, dan target produksi yang kita canangkan dalam 1 tahun itu adalah 1 juta. Berarti praktis umur penambangan yang akan kita lakukan adalah 4 juta tadi dibagi dengan 1 juta per tahun, didapatkan angka sekitar 40 tahun kita akan melakukan penambangan di lokasi tersebut. Nah, kita akan masuk ke yang ketiga adalah
Guaranteed Reclamation Fund atau jaminan reklamasi. Nah, pertanyaannya, kapan jaminan reklamasi itu akan disetorkan? Jawabannya adalah jaminan reklamasi itu akan disetorkan dari tahapan awal kegiatan penambangan. Dalam artian ini adalah dari tahap eksplorasi. Kenapa dari tahap eksplorasi itu dimintakan untuk jaminan reklamasinya? Karena pada saat kita melakukan eksplorasi, sebetulnya kita secara tidak langsung telah mengganggu ekosistem lingkungan yang ada pada tempat kita melakukan kegiatan eksplorasi tersebut. Contohnya adalah, pada saat kita melakukan pemboran, maka kita akan meninggalkan satu lubang bor dan akan juga meninggalkan satu lubang besar biasanya untuk penampungan air untuk pemborannya, terus juga ada jalan-jalan rintisan yang kita buat untuk memobilisasi alat mesin bor dan juga beberapa kem-kem bekas tempat kita melakukan pemboran tersebut. Nah, wilayah-wilayah yang terganggu ini itu wajib sebetulnya untuk dilakukan revegetasi atau direklamasi kembali. Nah, untuk menjamin bahwa reklamasi itu berjalan, maka pemerintah akan memintakan ke pengusaha untuk memberikan satu jaminan ke negara dalam bentuk deposit yang berada di nama negara. Ini jaminan ini berfungsi sebagai apabila si pengusaha lalai dalam melakukan reklamasi atau revegetasi wilayah tersebut. Nah, di dalam proses operasi produksi, itu jaminan reklamasi itu dibuat per 5 tahun dan didetailkan per tahun. Nah, untuk biaya-biaya apa saja yang akan dijaminkan, itu biasanya akan dibagi menjadi dua, ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, biaya langsungnya itu biasanya pertama itu terkait dengan berapa angka atau cost yang akan digunakan untuk penataan lahan. Di sini penataan lahan secara keseluruhan, baik itu lahan tambang, lahan disposal, lahan stockpile, atau lahan-lahan sarana penunjang lainnya yang dimiliki dan telah selesai kita lakukan penambangan. Itu berapa biaya yang harus dianggarkan untuk melakukan penataan ulang lahan-lahan tersebut. Dan kedua adalah biasanya adalah berapa biaya revegetasinya untuk lahan-lahan tersebut. Dan ini akan dijaminkan juga ke negara. Selanjutnya adalah pencegahan dari air asam tambang itu sendiri. Berapa angkanya? Nah, itu akan dijaminkan ke negara. Selanjutnya adalah biaya untuk bongkar dari kondisi sipil yang ada. Dalam artian mungkin kantor, workshop, ataupun timbangan yang berada di lokasi tambang itu, berapa kos yang kita lakukan pembongkarannya. Dan itu akan dijaminkan juga ke negara. Dan terakhir biasanya adalah void. Void itu adalah lubang sisa tambang yang diakibatkan dari akhir penambangan kita, dan ini biasanya biayanya berapa, pemanfaatan dari void itu sendiri akan seperti apa, dan biayanya berapa, dan itu yang akan dijaminkan ke negara. Nah, untuk lebih detail mengenai reklamasi dan pasca tambang, itu Bapak bisa lihat dan baca detailnya seperti apa, itu di Kepmen 1827 di 2018, itu di lampiran 6. Di sana sangat detail menyebutkan bahwa bagaimana jaminan reklamasi itu, kapan waktunya jaminan reklamasi itu, dan juga kapan lahan yang setelah direklamasi itu akan dikembalikan ke masyarakat. Itu detail dibuatkan di lampiran 6 di Kepmen 1827 tahun 2018 punya yang dari Kementerian SDM. Baik, kita lanjutkan Bapak ke dalam pengelolaan lingkungan tambang batubara itu sendiri. Nah, di sini kita akan mulai dengan tambang aman dan ramah lingkungan. Pertama, memenuhi syarat AMDAL. Yang kedua, memiliki tinggi bench lebih kecil atau sama dengan 8 meter dengan lebar bench minimum 3 meter. Terus juga terdapat safety sign di daerah-daerah rawan atau bahaya. Yang keempat, road atau ram aman dilewati dan sedikit debu. Dan 5, kondisi jalan itu harus dalam kondisi yang terjamin kualitas dan fungsinya. Baik, saya akan coba jelaskan satu persatu. Tambang aman dan ramah lingkungan yang memenuhi syarat AMDAL. Nah, pertanyaannya, AMDAL-nya itu sendiri apa? Ya. Berdasarkan PP nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan yang dikeluarkan dari Kementerian Lingkungan Hidup, AMDAL itu adalah
itu kajian yang terencana mengenai dampak penting dari suatu kegiatan usaha, baik usaha pertambangan ataupun usaha-usaha industri yang lainnya, itu terhadap lingkungan hidup yang di lokasi kegiatan yang kita lakukan. Dan di sini berarti AMDAL itu adalah satu kajian yang sangat perinci yang dilakukan sebelum dilakukan penambangan. Nah, sebagai contoh, kita akan berbicara untuk masalah air, dan ini biasanya masalah yang terjadi di tambang-tambang yang ada di Indonesia ini. Pemerintah mencanangkan bahwa seluruh baku mutu lingkungan untuk air adalah di pH 7 atau air netral, atau di pH 7, yang mengindikasikan bahwa air itu tidak basa dan air itu tidak asam. Nah, hasil kegiatan atau efek samping dari kegiatan penambangan biasanya akan dihasilkan air asam tambang atau AAT. Air asam tambang ini biasanya pH-nya itu di bawah 6,5. Biasa 3, 4, ataupun paling tinggi paling 5. Dan ini mengindikasikan bahwa air itu asam. Nah, adalah kewajiban pengusaha untuk bagaimana caranya air asam yang dikeluarkan dari tambang tersebut harus memenuhi baku mutu. Nah, kalau air itu sudah memenuhi baku mutu atau sudah netral, baru boleh dilepas ke air bebas. Dalam artian mungkin ada sungai atau laut yang terdekat di daerah penambangannya. Dan ini adalah salah satu poin syarat memenuhi AMDAL. Nah, Bapak, kalau AMDAL itu tidak terpenuhi, atau pengusaha itu ingkar akan kesepakatan AMDAL yang telah dibikin dan disepakati dengan negara, tidak akan menutup kemungkinan seluruh aktivitas penambangan kita akan di-stop oleh pemerintah. Bahkan tambang kita bisa ditutup oleh pemerintah. Nah, selanjutnya adalah tinggi bench itu lebih kecil atau sama dengan 8 meter dengan lebar minimal 3 meter. Yang dimaksudnya di sini adalah dari crash ke toe, tinggi satu bench itu 8 meter dengan dimensi lebar benchnya minimal 3 meter. Dan ini adalah slope atau bench yang ideal dan safety dan aman. Kalau tinggi bench itu lebih dari 8 meter, itu akan riskan terjadinya longsor, Bapak. Dan apabila lebar yang kurang dari 3 meter, itu juga bisa mengakibatkan longsor atau fault atau patah bench tersebut. Nah, kita lanjutkan adalah safety sign di daerah rawan dan berbahaya. Nah, safety sign di daerah rawan dan berbahaya ini mengisyaratkan bahwa di setiap lokasi yang dilakukan penambangan, baik itu di front, di jalan hauling, di workshop, di kantor, ataupun di sarana-sarana penambangan yang lain, itu di daerah-daerah yang terlihat oleh umum dan mudah diakses oleh umum, itu harus dipasangkan tanda-tanda safety untuk menjaga pekerja-pekerja tambang, untuk menjaga pekerja tambang dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, bentuk dari safety sign itu sendiri bisa bersifat larangan ataupun bisa bersifat himbauan-himbauan. Nah, kita lanjutkan. Yang nomor 4 adalah road atau ramp, aman dilewati dan sedikit debu. Nah, di sini jalan yang aman itu seperti apa? Nah, jalan yang aman itu adalah setidaknya jalan itu bisa dilewati dua arah, baik itu untuk muatan ataupun kosongan. Jangan sampai jalan itu hanya dibikin satu jalur bergantian antara muatan dan kosongan. Ini akan berbahaya, sangat riskan untuk terjadi kecelakaan, Bapak. Dan dimensi dari jalan sebetulnya ada metode untuk menghitungnya. Itu kalau nggak salah itu faktor pengalinya adalah jumlah jalurnya ada berapa dikalikan dengan lebar dari alat muatnya itu seperti apa. Terus itu akan ditambahkan dengan jumlah jalur ditambah dengan 1 dikali dengan setengah dari dimensi dari lebar alat muat. Nah, ambil contoh kalau kita dan truk yang kita pakai itu 2,5 meter lebarnya untuk kelasnya CWB atau Hino RM260JD misalnya gitu, itu berarti ya kita ambil jalur ada 4 jalur yang akan kita gunakan. Berarti faktor pengalinya adalah 4 jalur tadi, 4 dikali dengan 2,5 ditambah dengan 4 ditambah dengan 1 dikali dengan setengah dari 2,5. Maka akan didapatkan angka 16,25 meter. Nah, idealnya untuk mobil
dump truck dengan lebar dimensi 2,5 meter dengan 4 jalur, maka kita butuh lahan untuk jalan itu sendiri sekitar 16,25 meter. Nah, ini tuh ya jalannya. Sedangkan RAM-nya sendiri, RAM jalan itu diusahakan kurang dari 8%. Kenapa harus kurang dari 8%? Kalau jalan tersebut terlalu terjal, maka akan banyak sekali resiko yang terjadi. Baik itu resiko kecelakaan, di situ sangat mudah terjadi. Yang kedua, resiko rusaknya alat akan semakin cepat. Yang ketiga adalah pemborosan dari bahan bakar itu sendiri. Solar akan semakin banyak dibutuhkan di situ. Nah, itu dari segi aman. Dan perlu diketahui jalan tambang itu harus sedikit debu, karena akan fatal jalan tambang itu apabila debunya akan terlalu tebal. Di situ resiko terjadinya eksiden atau tabrakan akan semakin tinggi, karena kita ada blank spot yang akan kita hadapi di jalan. Maka kita akan tidak lihat kondisi ada teman kita atau tidak di depan atau di belakang, posisi belakang kendaraan kita. Dan selanjutnya kondisi jalan itu sendiri. Itu dibatasi kecepatan dan muatan maksimalnya. Jadi jalan itu Pak harus kita sepakati dulu berapa maksimum kecepatan kita, 40 km atau 60 km per jam. Dan muatannya pun harus dibatasi. Berapa sebetulnya kekuatan dari dump truck yang akan kita pakai? Apakah cukup dengan 18 ton ataukah harus memang bisa dimaksimalkan sampai dengan 23 ton biasanya gitu. Jadi harus batasannya jelas muatannya. Dan juga jalan tambang itu harus tertutup untuk umum kecuali izin dari KTT. Nah, maksudnya jadi gini, jangan sampai jalan tambang itu dipergunakan untuk akses jalan yang lain. Biasanya ini kalau di tambang-tambang yang baru mulai, biasanya jalan tambang itu dipakai oleh orang-orang ke kebun untuk naik motor gitu kan. Nah, ini sangat bahaya Pak. Sebenarnya tidak diizinkan dengan hal-hal seperti itu. Kecuali ada izin dari kepala teknik. Nah, biasanya kalau yang dapat izin dari kepala teknik ini yang berkaitan dengan proses penambangan ataupun dari infrastruktur penambangan. Contohnya ada kita mau membangun satu workshop. Di situ berarti si kontraktor tadi akan melakukan mobilisasi bahan-bahan atau material-material untuk melakukan pembangunan workshop tersebut. Dan salah satu akses yang akan dipakai adalah jalan tambang tersebut. Maka KTT akan mengeluarkan izin untuk mobil atau alat transportasi tersebut untuk memakai jalan tambang tadi. Oke. Dan selanjutnya di jalan tambang itu juga harus dipelihara akan mencegah dari rusak, longsor, atau deteriorasi atau penurunan grade dari jalan tersebut. Jadi jalan tadi akan kita maintain Pak setiap hari. Kita lihat apakah jalan tersebut rusak, apakah jalan tersebut harus dibutuhkan pengerasan, apakah jalan tersebut harus diberikan pengobatan agar grade dari maksudnya grade-nya di sini adalah kualitas dari jalan tersebut tidak turun. Kalau memang jalan tersebut perlu dilakukan pengerasan, maka kita akan tambahkan material-material batu yang keras untuk dilakukan pengerasan lebih lanjut di situ. Dan juga jalan tambang itu harus dilengkapi dengan sarana lampu Pak, biar tidak gelap. Ini karena malam sangat bahaya kalau memang kondisi jalan tambang itu gelap. Dan jalan tambang itu harus disiapkan water truck untuk menjamin bahwa dilakukannya penyiraman agar mengurangi intensitas ketebalan dari debu yang berada di jalan tersebut. Dan juga harus disiapkan satu grader dan compact untuk road maintenance-nya, untuk perawatan dari jalan tersebut. Nah, dan juga diusahakan kondisi dari bahu jalan itu mumpuni untuk ditempati oleh satu unit yang dalam keadaan darurat harus menepi, mungkin sudah rusak atau bagaimana, atau ya bisa jadi harus menepi sementara ada keadaan darurat yang harus dilakukan oleh si driver. Nah ini kondisi jalan seperti ini biar tidak mengganggu lalu lalang dari kendaraan atau lalu lintas dari kendaraan yang lain yang sedang beroperasi di situ. Dan yang pasti jelas lalu lintas di arah kendaraan berat itu harus dibuat, jangan sampai dalam satu tambang itu hanya menggunakan satu jalur Pak, antara muatan dan isian, muatan, isian, dan kosongan seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat Bapak beberapa pemanfaatan dari sign atau penempatan dari sign yang kita maksud tadi ini biasanya ada di workshop ataupun di kantor yang mengindikasikan bahwa ini adalah daerah tegangan tinggi untuk di listrik dan ini adalah larangan untuk menggunakan
alat komunikasi seperti handphone ataupun HP pada saat di dalam mobil, biasanya ini di dashboard mobil. Juga ini ada tanda-tanda untuk di jalan, ada sign untuk stop, biasanya di intersection atau di persimpangan di sini dipasangkan, dan ini adalah bentuk himbauan-himbauan, baik itu wajib APD ataupun himbauan yang lain. Dan di sini ada, ini mungkin salah satu contoh bentuk jalan yang ideal, di mana jalannya cukup luas, bisa dilalui oleh 2 kendaraan, dan juga kualitas dan intensitas debunya juga tidak terlalu tebal. Dan juga di jalan itu dipasangkan tanda-tanda atau peringatan batas kecepatan maksimum dari kendaraan yang lalu lalang di jalan tambang tersebut. Nah, kita lanjutkan ke pengelolaan limbah padat dan limbah B3. Seyogyanya, limbah padat dan limbah B3 sebelum dilakukan penambangan itu diidentifikasi dari awal dulu, Bapak. Jadi kita pisahkan dahulu, kita kelompokkan terlebih dahulu mana limbah-limbah yang menjadi limbah padat, mana limbah-limbah yang cair, mana limbah-limbah B3. Nah, setelah kita lakukan identifikasi dan pendataan dari limbah-limbah tersebut, baru kita evaluasi resiko dari limbah-limbah padat tadi seperti apa, limbah cair tadi seperti apa, dan limbah B3 tadi seperti apa. Setelah kita tahu dari hasil evaluasi tadi resiko-resiko yang bakal terjadi, maka kita akan buatkan dalam satu SOP untuk pengelolaan dari resiko-resiko limbah-limbah tersebut. Dan SOP ini harusnya benar-benar dijalankan, karena yang namanya limbah padat, limbah B3 ataupun limbah cair yang lain ini akan fatal, Pak, kalau terkena atau terimbas langsung ke karyawan-karyawan yang ada. Dan SOP itu dibuat untuk dijalankan, bukan untuk sekedar yang penting ada SOP-nya, tidak gitu, Pak. Nah, selanjutnya adalah penyimpanan limbah di area bertanggul atau banding atau dalam tempat yang aman. Ini biasanya tanggul-tanggul itu dibuatkan biasanya untuk di sekitaran gudang handang. Di daerah gudang handang itu di sekelilingnya itu harus dibuatkan terlebih dahulu atau tanggul-tanggul dan sebagai safety dari gudang handang itu sendiri, Bapak. Nah, selanjutnya adalah mendesain aman penyimpanan dan diidentifikasi khusus. Nah, di sini yang dimaksud dengan mendesain aman area penyimpanan itu ada beberapa material limbah B3 ataupun limbah padat itu harus dipisahkan penempatannya, Pak. Dalam contohnya ini adalah misal air aki atau air akizur. Akizur itu tidak boleh diletakkan di sembarang tempat. Kalau diletakkan di sembarang tempat, takutnya nanti tersentuh atau tersenggol, ataupun ada satu kejadian terminum oleh karyawan-karyawan kita yang berada terutama di workshop. Nah, ini akan mengakibatkan iritasi yang sangat kuat, Bapak, dan bisa mengakibatkan masalah, bisa sampai ke fatality, Pak, nantinya. Nah, makanya nanti untuk limbah-limbah B3 itu biasanya akan ditempatkan di satu tempat khusus yang tertutup dan juga tidak terkena matahari langsung. Dan begitu juga biasanya untuk asetelin. Asetelin juga biasanya di workshop itu ditempatkan sendiri, ada tempatnya sendiri dan jauh dari pusat keramaiannya, dan juga terlindung dari sinar matahari yang langsung. Gitu. Nah, selanjutnya adalah membuang semua limbah ke daerah khusus atau berizin dan tidak boleh dibakar. Nah, ini contoh yang paling konkret adalah limbah yang harus dibuang ke daerah khusus adalah faba, Pak. Faba itu adalah flying ash dan bottom ash, atau hasil akhir abu dari sisa pembakaran yang berada di PLTU, terutama PLTU yang bunga tambang, yang menggunakan bahan bakar yang batu bara. Nah, faba ini, Pak, adalah limbah B3 yang sangat berisiko tinggi, karena ada tingkat racun yang cukup tinggi yang terkandung di faba tersebut. Nah, faba ini harus ditempatkan dalam satu tempat yang namanya landfill. Dan landfill ini, Pak, harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan juga dari Kementerian ESDM. Setelah mendapatkan perizinan tersebut, baru limbah dari faba tersebut
ditempatkan ke lokasi landfill tersebut. Nah, apabila lokasi landfill tersebut belum mendapatkan izin, maka faba tersebut belum boleh disimpan ke lokasi tersebut. Nah, sedangkan faba itu sendiri tidak boleh ditempatkan di disposal secara langsung. Karena apabila faba ini bersentuhan dan kontak langsung dengan tanah, maka unsur hara yang ada di tanah tersebut akan mati, Pak. Nah, dan yang pertama, yang kedua, zat terbang racunnya itu sangat berbahaya untuk ekosistem yang berada di sekitar di daerah tersebut. Nah, itu dia, Pak. Salah satu contohnya kenapa harus limbah yang bersifat B3 itu harus disimpan di daerah khusus yang memiliki izin. Nah, kita lanjutkan adalah pengelolaan limbah aki atau lead acid battery, atau yang biasa kita sebut dengan baterai basah. Pertama itu kirim ke pengepul aki bekas yang bersertifikat atau yang berizin. Yang kedua, jangan dibuang sembarangan. Tampung logam sel aki PB-nya, terus juga buang isi air aki zur atau H2SO4 atau asam sulfat itu dengan cara ditampung, dinetralkan, diencerkan, dan ditampung kembali dalam satu wadah khusus dan kemudian diberikan label sebagai PbSO4. Nah, jadi limbah dari aki tersebut ini nggak boleh Pak langsung tiba-tiba kita buang gitu, atau kita buat ke disposal. Nah, itu nggak boleh Pak. Itu harus dipisahkan terlebih dahulu antara logamnya atau sel PB-nya dan air aki zurnya sendiri. Dan setelah dinetralkan, ditempatkan di satu tempat, maka baru logam PB tadi dan air aki dan berbentuk PbSO4 tadi kita serahkan ke pengepul aki bekas tersebut untuk dibawa keluar dari lokasi penambangan. Dan selanjutnya kita lanjutkan untuk pengelolaan limbah baterai nikel yang kadmium. Di sini berarti maksudnya adalah baterai kering. Kalau baterai kering relatif lebih mudah, itu ditampung saja di tempat sampah yang khusus berlaber B3 dan nanti pun akan diserahkan ke pengepul aki tadi yang berizin tadi. Nah, selanjutnya ban atau karet bekas jangan dibakar, bisa dibuang di disposal. Maksudnya jadi ban atau karet yang ada itu tidak boleh dibakar, Pak. Karena kalau dibakar akan mengakibatkan polusi yang banyak terjadi, baik itu polusi terhadap tanah ataupun udara di sekitar tempat kita pembakaran, kita lakukan tempat pembakaran itu. Caranya adalah di daerah disposal diusahakan dibuatkan satu galian, di mana galian tersebut akan dimanfaatkan untuk penempatan ban atau karet yang telah tidak kita gunakan, telah kita tidak pakai, dan akhirnya nanti akan kita timbun, gitu Pak. Dan ini juga berlaku untuk belt conveyor dan hydraulic hose yang bekas. Tapi dengan caranya hidrolik dan belt conveyor ini itu harus dibersihkan terlebih dahulu atau dibilas dulu agar kadar oli atau bekas limbah B3 yang berada di hydraulic hose ataupun di belt conveyor tersebut tidak ada lagi di belt conveyor tersebut. Setelah belt conveyor tersebut bersih dari kandungan oli dan limbah B3, maka belt conveyor dan hydraulic hose tersebut bisa ikut ditanam beserta di tempat ban atau karet bekas yang tempat kita timbun tadi. Nah, ini salah satu contoh-contoh yang baik dalam pengelolaan limbah padat dan limbah B3. Nah, di sini kita coba lihat bahwa di sini sudah dibuatkan drum-drum tempat limbah-limbah dan diberi label. Di sini ada label untuk limbah B3, ada limbah logam dan limbah non B3, ada limbah yang bersifat organik dan ada juga limbah yang bersifat anorganik di sini. Dan ini adalah salah satu tempat penyimpanan, model tempat penyimpanan untuk air aki atau H2SO4, di mana ditempatkan di tempat khusus yang tertutup dan tidak terkena sinar matahari langsung. Dan ini adalah salah satu media untuk penempatan PbSO4 atau dari tempat H2SO4 atau asam sulfat tadi yang sudah dinetralkan tadi. Dan ini harus diberikan label, Pak.
Takutnya nanti disalah manfaatkan oleh teman-teman yang berada di sekitaran kita. Dan ini adalah tong atau tempat penampungan sementara. Pada saat kita melakukan pengurasan oli di satu peralatan atau alat berat yang kita gunakan biasanya pada saat kita maintenance, dan oli tersebut tidak boleh langsung dikocorkan ataupun dibiarkan mengalir langsung ke semen, ke lantai ataupun ke tanah yang berada di workshop. Dia harus ditampung terlebih dahulu, dan setelah ditampung baru nanti oli tersebut akan dialirkan ke oil trap yang ada, ataupun bisa langsung kalau memang oli tersebut bisa langsung ditampung ke tempat penampungan oli sementara. Dan ini adalah salah satu contoh dari alat transportasi yang memiliki izin untuk limbah mitiganya, Mbak. Baik, kita akan lanjutkan ke pengelolaan acid mining drainage atau air asam tambang. Nah, air asam tambang itu sendiri penyebabnya ada dua, Bapak. Pertama itu adalah irit atau FeE, S2. Ditambah dengan air hujan, maka dia akan menghasilkan asam sulfat. Dan selanjutnya adalah timbunan asam atau lindi atau licin. Nah, cara pengendalian dari air asam tambang itu sendiri, Bapak, sebetulnya sebelum kita melakukan penambangan lebih luas, ada baiknya kita mengelompokkan batuan-batuan yang ada atau OB yang ada di lokasi tempat penambangan kita itu berdasarkan potensi dari asamnya. Jadi sebaiknya kita lakukan untuk overburden yang ada itu dilakukan tes NAG atau Net Acid Generation. Fungsinya adalah kita akan bisa mengklasifikasikan mana overburden yang masuk ke dalam kategori non-acid forming atau tidak mengandung asam, dan mana OB yang PAF atau potensial acid asam atau yang berpotensi menghasilkan asam cukup tinggi. Tujuannya adalah untuk dilakukan penanganan selektif oleh operator tambang untuk batuan PAF itu bisa nantinya ditumpulkan di tengah. Dan yang material yang NAF-nya itu akan dibikin di sekeliling tumpukan tersebut untuk mengikat, dan jangan sampai kadar asam tersebut bisa menyebar ke tempat-tempat yang lain. Nah, selanjutnya adalah isolasi PAF di disposal agar kurangi pembentukan asam. Jadi begini, ada baiknya overburden yang potensial acid tadi itu ditumpuk terlebih dahulu di disposal, baru nanti dilakukan penumpukan yang kedua atau ditutupi oleh material yang bersifat NAF, bersifat yang non acid forming. Ini berfungsi untuk mencegah penyebaran dari asam yang dikandung oleh bahan material PAF tadi untuk mengkontaminasi wilayah-wilayah yang lain. Nah, selanjutnya adalah hindari genangan air di satu pit terbuka dalam waktu yang lama. Dan harus ditutup material overburden yang bersifat NAF. Nah, kalau memang genangan air tersebut bisa dilakukan dipompa, baik. Alangkah baiknya air tersebut kita pompa dan kita alirkan ke KPL untuk ditreatment di KPL nanti. Dan kalau memang tidak bisa dilakukan pemompaan, ya kita akan usahakan kita tutup kembali lubang tersebut dengan menggunakan material yang NAF atau non-acid forming tadi, Pak. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang menjadikan penyebab dari AMD. AMD itu salah satunya adalah lindi atau licin. Penyebabnya itu adalah satu, ini contohnya adalah genangan yang berada di front tambang, terutama di front batubara. Nah, usahakan genangan yang ada di front batubara ini dilakukan pemompaan, Pak, yang bersifatnya kontinu. Dan hasil dari air pompa ini dialirkan atau disalurkan menuju KPL, Kepala Pengendapan Lumpur, di mana di KPL tersebut akan dilakukan treatment untuk mengurangi kadar asam. Dan ini disposal. Dan kita lihat di sini ada genangan air di disposal. Nah, genangan air ini akan mengandung asam tinggi, apalagi kondisi disposal tersebut tidak dipisahkan mana material yang mengandung asam tinggi, mana yang tidak mengandung asam. Maka air ini akan sangat bersifat asam. Dan juga Bapak, diusahakan di dalam satu disposal itu jangan sampai ada genangan air, Pak. Kalau di disposal ada genangan air, terutama di kaki disposal ada genangan air, ini beresiko disposal ini akan tertarik ke dalam genangan air ini, Pak, terjadi longsor nanti di disposalnya. Nah, di sini juga yang gambar ketiga ini kita lihat, ini masih ada genangan air di
lokasi-lokasi tambang. Dan diusahakan kalau ini jauh dari KPL, segera diusahakan untuk ditimbun, Pak, dengan material-material yang bersifat maaf tadi. Nah, selanjutnya berkaitan juga dengan air asam tambang tadi, maka kita harus masuk ke tahapan pengelolaan dari air tambang itu sendiri. Nah, pengelolaan air tambang itu sendiri sebetulnya sama saja dengan sistem pengelolaan untuk air limbah. Di mana untuk air limbah itu sendiri akan dikelola dengan 3 sistem. Pertama itu dengan sistem fisika. Yang kedua akan dengan sistem biologi. Yang terakhirnya akan dikelola dengan sistem kimia. Yang dimaksud dengan sistem fisika di sini mungkin salah satu contohnya adalah kita akan bangun sedimen trap di situ ataupun KPL di situ atau kolam penggenangan lumpur. Yang fungsinya adalah mengurangi sedimen-sedimen yang terbawa hanyut dari tambang, dari lokasi tambang yang akan dilepas ke air langsung, dalam artian ini sungai. Dan ini harus dicegah dulu dengan dibuatkannya satu KPL ataupun sedimen trap di situ. Nah, selain dilakukan untuk penampungan sedimen-sedimen yang akan terbawa ke sungai langsung tadi, di situ juga biasanya akan dilakukan penetralan air, penetralan dari asam tambang tersebut. Dan biasanya di situ akan dikurangi kadar dari asam tambang tersebut, akan ditreatment secara kimia biasanya, itu dengan cara ditambahkan dengan kapur tohor ataupun dengan metode-metode yang lain. Nah, selanjutnya ada metode biologi, itu ada untuk cara aerobik dan cara anaerobik. Yang dimaksud dengan aerobik atau kolam aerasi di sini adalah kolam yang dibuat khusus yang berfungsi untuk menambah kadar oksigen yang berada di dalam kandungan air tersebut. Nah, kolam aerasi ini itu membutuhkan satu alat yang biasanya berbentuk aerator, membutuhkan alat yang namanya aerator. Nah, apa yang dimaksud dengan aerator? Aerator ini adalah satu alat yang di mana fungsinya adalah sebagai pencampur antara udara bebas dan air. Yang biasanya kalau kita lihat aerator itu kalau di kolam-kolam untuk perikanan biasanya berbentuk seperti kincir, berputar terus, dan itu dia berfungsi mencampur antara oksigen dan air. Yang paling simpelnya contoh metode aerator atau aerasi ini itu adalah gelembung udara yang kita suka lihat di kolam ataupun di dalam akuarium. Nah, itu sebetulnya salah satu metode untuk aerasi, di mana di situ kita fungsinya adalah menambahkan kadar oksigen ke dalam air agar air tersebut dapat dijadikan media untuk hidupnya biota-biota air. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan tipe kolam untuk aerasi tersebut itu bermacam-macam. Ada yang low rate, ada yang high rate, ada yang maturity, ada yang anaerobik, ada yang aerobik sendiri. Dan ini biasanya akan bisa dilihat di sini adalah tabelnya. Di sini kita ambil contoh yang aerobik high rate. Di sini pola aliran yang kita hadapi adalah intermittent dan campuran. Maksudnya di sini intermittent adalah berselang. Jadi kadang-kadang aliran air itu hanya air saja, tapi kadang-kadang juga tercampur dengan material batu bara ataupun juga tercampur dengan material ubi yang lain. Nah, itu membutuhkan wilayah atau area itu sekitar 1,5 sampai dengan 2 hektaran. Dan dibutuhkan waktu untuk pengendapannya, untuk proses aerasi tadi, itu sekitar 4 sampai dengan 6 hari. Dengan kedalaman sekitar 1 sampai 1,5 meter, dengan target pH yang akan kita dapatkan adalah 6,5 sampai dengan 10. Dengan suhu sekitar 5 sampai dengan 30. Dan ini untuk proses penambahan oksigen dari
oksigen terkandung di air tersebut. Oke, kita lanjutkan, dan ini adalah pengelolaan air tambang. Nah, seperti yang kita lihat tadi ini adalah sedimen pond ataupun KPL, di mana air tersebut setelah masuk ke KPL dan lebih baik lagi, tadi kita lanjutkan dengan kolam aerasi. Di situ akan kita lakukan penetralan untuk kadar asam yang ada, itu bisa dengan menggunakan kapur tohor ataupun dengan kalsium karbonat atau batu gamping. Nah, air yang sudah bebas dari lumpur dan netral ini tadi baru boleh kita alirkan ke sungai ataupun ke media-media air langsung, bisa itu sungai ataupun laut yang terdekat. Baik, Bapak, kita lanjutkan ke pengelolaan oil trap, sedimen trap, food trap, dan drainase. Apa yang dimaksud dengan oil trap? Nah, oil trap itu adalah sarana pemisah hidrokarbon sebelum ke setting pond atau badan penerima lainnya. Badan penerima lainnya macam-macam, bisa sungai ataupun yang lain. Terus juga disesuaikan dengan kapasitas buang limbah workshopnya sendiri. Dan juga di sini kita lihat ada limbah cair yang mengandung tanah atau lumpur, itu harus melewati sedimen trap terlebih dahulu, baru dimasukkan atau diarahkan ke oil trap. Dan selanjutnya hindari tanah atau lumpur masuk ke oil trap, dan pelihara rutin kondisi oil trap, food trap untuk sampah dapur, terus drainase workshop, memperhitungkan curah hujan seberapa besar, dan pisahkan drainase air hujan dan oil trap. Nah, di sini yang dimaksudnya seperti ini, jadi Pak. Untuk oil trap sendiri, dimensinya itu harus seberapa besar oil trap yang harus kita buat, itu harus dihitungkan terlebih dahulu. Seberapa besar catchment area dari wilayah workshop itu sendiri, dan juga seberapa besar debit dari besaran sarana pembilasan di workshop itu sendiri. Dan setelah itu dihitungkan, baru kita akan desainkan sebuah oil trap dengan beberapa kompartemen. Nah, biasanya kompartemen yang pertama itu berfungsi sebagai sedimen trap-nya nanti. Ataupun bisa jadi sedimen trap itu terpisah dengan oil trap-nya. Nah, fungsi dari sedimen trap itu sendiri, biasanya sedimen trap itu akan disambungkan dengan drainase untuk workshop. Kenapa? Karena biasanya akan banyak dari drainase workshop itu akan banyak mengandung material-material tanah atau lumpur yang tercampur secara tidak langsung itu dengan oli-oli bekas ataupun dari solar-solar bekas yang ada. Dan apabila oli ataupun solar tersebut bercampur dengan tanah, maka itu akan agak sulit untuk dipisahkan karena fungsi dari tanah ini sebagai absorb, dia akan menyerap oli tersebut. Nah, hindari tanah atau lumpur masuk ke oil trap. Nah, ini pasti Bapak, karena tadi yang saya bilang, kalau lumpur atau tanah itu masuk ke oil trap, maka fungsi dari oil trap tersebut tidak akan berjalan. Karena akan banyak sekali sedimen dari tanah atau lumpur yang berada dalam oil trap, maka oli yang ada di dalam oil trap tersebut akan sulit untuk dilakukan pemisahannya nanti. Dan pasti harus dilakukan pemeliharaan, Pak, untuk di oil trap tersebut. Kalau oil trap itu tidak kita maintain, tidak kita rawat, ya percuma. Nanti olinya semakin banyak, tidak pernah kita ambil, tidak pernah kita pisahkan, tidak ada gunanya oil trap tersebut. Dan juga begitu juga dengan food trap yang ada. Food trap itu adalah limbah makanan, air dari limbah makanan tersebut harusnya dialirkan terlebih dahulu menuju ke oil trap. Baru akan dilepas ke badan penerima lainnya, bisa itu ke KPL ataupun ke media sungai yang ada. Dan juga, nah ini yang penting, drainase workshop itu harus dipisahkan Pak antara air hujan dan oil trap. Nah, ini jangan sampai antara drainase oil trap-nya itu sendiri dan drainase air hujan itu dijadikan satu. Ini bahaya. Bahayanya begini, pada saat terjadi intensitas hujan yang cukup tinggi, dan itu akan dialirkan langsung ke oil trap, nanti takutnya terjadi overflow atau meluap dari sedimen oil trap tersebut. Kalau terjadi overflow, maka oli ataupun solar yang berada di oil trap tersebut itu akan mencemari
dan mengkontaminasi wilayah sekitaran workshop dan wilayah sekitaran dari oil trap tersebut. Dan ini biasanya akan menjadi fatal, Bapak. Oke, kita lanjutkan, dan ini salah satu contoh-contoh untuk desain dan dimensi. Itu tergantung masing-masing tambang, biasanya akan berbeda-beda, Bapak, baik itu untuk oil trap dan contoh dari food trap-nya. Ini juga contoh food trap yang sudah terpasang. Itu biasanya setiap tambang akan berbeda-beda. Tapi walaupun berbeda-beda, yang penting itu adalah fungsi dari oil trap tersebut akan sama. Fungsinya adalah memisahkan antara air dan solar ataupun dari oli tersebut, agar dapat oli dan solar tersebut untuk diambil dan dipisahkan dan ditampung di tempat penampungan tersendiri nantinya. Nah, selanjutnya kita akan lakukan pemantauan dari kualitas lingkungan, Bapak. Di sini kita lihat yang akan kita pantau kualitas lingkungan untuk flora dan fauna. Itu kita akan lihat kelimpahan dari flora dan fauna, baik itu di wilayah yang sudah kita reklamasi ataupun untuk wilayah yang belum kita reklamasi. Kenapa harus kita pantau? Karena pada saat kita melakukan pantauan untuk flora dan fauna tersebut, kita akan tahu seberapa besar kadar asam dari tanah atau material tanah yang ada di tempat yang telah kita reklamasi tersebut. Kalau daerah tersebut masih mengandung asam yang cukup tinggi, maka kelimpahan dari flora dan fauna itu nanti itu sendiri akan sangat sedikit. Akan jarang sekali daerah itu ditumbuhi rumput ataupun LCC ataupun tumbuhan-tumbuhan inang di situ. Maka harus di wilayah tersebut harus dilakukan penetralan kembali. Biasanya akan ditampung dengan dolomit, dengan kapur dolomit terlebih dahulu sampai dengan netral, baru dilakukan penanaman kembali. Dan itu untuk floranya. Dan untuk faunanya biasanya kalau daerah-daerah yang masih terkontaminasi oleh kadar asam yang tinggi, itu sangat jarang Bapak bisa bertahan pada makhluk hidup yang bisa bertahan di kondisi tanah yang masih mengandung asam tinggi. Dan di sini kita lanjutkan adalah uji emisi cerobong. Nah, uji emisi cerobong ini biasanya akan kita ukur tingkat polutan udaranya. Dan ini biasanya kita akan lakukan di PLTU yang menurut tambang. Nah, baku mutu untuk polutan udara itu yang paling berbahaya yang harus kita cermati adalah tingkat sulfur dioksidanya sendiri. Dan itu juga begitu juga dengan nitrogen oksida atau dengan NO2. Dan ini kita harus pantau seberapa besar polutan-polutan ini mencemari atau tidak ke lingkungan yang ada di sekitar kita. Biasanya nanti akan ada satu baku mutu tersendiri, berapa sebetulnya kadar dari sulfur dioksida yang harus sesuai dengan baku mutunya, dan juga nitrogen oksida itu seperti apa baku mutunya. Dan kita biasanya akan menetralkan kembali atau mengurangi tingkat polutan itu harus sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan di sini kita lanjutkan adalah uji kualitas air limbah. Nah, uji kualitas air limbah ini bermacam-macam, Bapak. Pertama itu biasanya akan kita uji kadar keasamannya atau pH-nya seperti apa. Dan juga kita akan hitung atau kita lihat kadar dari oksigen itu sendiri, baik itu oksigen yang BOD atau biologi oksigen demand-nya seperti apa, ataupun COD atau chemical untuk oksigen demand-nya. Yang ini sebenarnya berfungsi sebagai salah satu penyangga bahwa air tersebut layak untuk dihuni oleh biota-biota air, baik itu ikan ataupun fauna-fauna air yang lainnya. Nah, selanjutnya kita akan lakukan uji kualitas air sungai. Nah, kalau uji kualitas air sungai itu sendiri, itu biasanya yang akan kita lihat dari keanekaragaman biota yang ada. Apakah di situ ikan yang banyak atau tidak, ataupun misalnya ada biota-biota air yang lainnya bisa hidup atau tidak di sekitaran sungai yang menjadi di dalam wilayah, yang masuk ke dalam wilayah ataupun limpasan dari bekas air tambang yang kita miliki.
Baik, Bapak-Bapak, kita lanjutkan ke reklamasi dan revegetasi. Reklamasi dan revegetasi itu dilakukan pasca eksploitasi semua lahan wajib direhabilitasi. Nah, yang dimaksud dengan eksploitasi semua lahan wajib direhabilitasi di sini adalah semua bekas proses penambangan itu wajib untuk direhabilitasi. Baik itu adalah front tambang, baik itu adalah disposal, baik itu sarana penunjang lainnya seperti workshop ataupun kantor, bekas jalan, itu semua harus direhabilitasi. Nah, pengertiannya adalah di setiap kegiatan penambangan, apabila lokasi tersebut telah dinyatakan mine out, itu harus segera dilakukan reklamasi. Bukan lahan tersebut ditinggalkan dan reklamasinya nanti di akhir baru dilakukan secara serentak. Tidak seperti itu, Bapak. Jadi yang dimaksud dengan reklamasi ini sendiri adalah apabila lahan-lahan atau wilayah-wilayah tersebut telah ditinggalkan atau telah tidak terpakai kembali, tidak dipakai lagi oleh kegiatan penambangan, maka lahan itu harus segera dilakukan reklamasi. Jadi bukan reklamasi itu dilakukan setelah tambang itu selesai, baru dilakukan reklamasi. Tidak. Jadi reklamasi harus dilakukan pada saat satu wilayah, anggap satu contoh tambang di front itu sudah mine out, maka wilayah tersebut harus segera dilakukan reklamasi. Itu yang kunci utamanya. Terus selanjutnya adalah pit bisa diisi waste rock atau menjadi danau. Dan ini biasanya di akhir tambang, di pasca tambang itu nanti kita akan menyisakan untuk tambang terbuka terutama menyisakan satu danau void di situ, dan di sini biasanya akan kita isi untuk waste rock. Waste rock ini biasanya selain untuk sebagai penetral dari asam, ya biasanya sebagai sarana hidup biota-biota air yang ada di situ, yang akan terjadi di danau tersebut. Dan selanjutnya adalah revegetasi di atas topsoil yang dipindahkan. Nah, yang dimaksud dengan revegetasi di atas topsoil yang dipindahkan, jadi begini, Bapak. Pada saat kita melakukan penambangan, itu kita akan meminta tanah yang menjadi humus atau topsoil yang tebalnya itu kurang lebih sekitar 1 meter, atau bisa jadi lebih dari 1 meter tergantung zona pengakaran yang ada. Kalau tanah itu masih mengandung akar, berarti tanah itu masih mengandung unsur hara. Maka tanah tersebut masih dikategorikan humus. Nah, jadi maksudnya tanah humus tadi itu harus ditempatkan di dalam satu tempat khusus yang dinamakan bank of topsoil. Nah, bank of topsoil ini harus direvegetasi untuk sementara. Biasanya harus ditanami dengan tanaman kacang-kacangan atau cover crop. Ini untuk menghindari terjadinya erosi terhadap topsoil yang ada. Karena topsoil ini mahal, Pak. Nah, susah untuk kita mendapatkan topsoil pada saat kita melakukan reklamasi nanti. Nah, sebelum kita lanjutkan, sebelum pindah OB atau perburuan, topsoil dipindahkan ke tempat revegetasi. Nah, ini sebelum pindah OB atau topsoil dipindahkan ke tempat revegetasi. Jadi, ya, yang saya maksudkan tadi, jadi sebelum OB tadi ya, sebelum dipindahkan atau sebelum OB itu digali, topsoil yang berada di atasnya tadi ditempatkan dulu ke tempatnya bank of topsoil tadi. Nah, baru OB tadi kita gali dan kita pindahkan ke disposal. Nah, tadi karakteristik dari topsoil itu sendiri biasanya berwarna coklat muda dan pasti kaya dengan unsur hara. Nah, subsoil itu sendiri atau OB itu sendiri biasanya warnanya kekuning-kuningan, sedikit unsur hara, tanah lempung, atau sebagai tanah kompaksi dari vegetasi tersebut. Nah, OB tidak ada unsur hara dan biasanya akan digunakan hanya untuk pemanatan sarana-sarana jalan. Nah, di sini cukup jelas Bapak bahwa ketersediaan dari topsoil itu menjadi sangat penting. Karena tanpa adanya topsoil, maka kita tidak akan bisa mereklamasi satu lahan. Masa kita harus beli tanah topsoil terlebih dahulu untuk melakukan penimbunan satu lokasi sisa penambangan kita, kan nggak seperti itu, Bapak. Makanya pemberlakuan untuk topsoil itu sendiri harus disiapkan satu tempat khusus. Jangan sampai bank of topsoil ini tidak ada. Tapi sayangnya
di beberapa kasus topsoil ini seringkali terangkut atau seringkali dibuang berbarengan dengan OB. Nah ini kasus-kasus seperti ini sangat sering kali terjadi di tambang-tambang, terutama tambang-tambang yang baru mulai, Pak. Nah, selanjutnya di sini kita akan lihat, ini adalah proses-proses dari reklamasi itu sendiri, Pak. Di sini kita coba bisa lihat. Yang dimaksud dengan dump truck di sini adalah, inilah adalah proses dari backfilling. Backfilling itu adalah proses penimbunan kembali dari lokasi pit ataupun tambang yang sudah kita tinggalkan atau yang sudah mengcrot. Nah, material yang akan kita isikan di sini adalah material dari overburden yang berada di disposal. Kita mobilisasi dan kita timbunkan kembali ke bekas lubang galian kita tempat kita tadi. Dan di situ nanti akan kita lanjutkan ke dalam tahapan recontouring, di mana kita tata lahan tersebut sebaik mungkin, sebagus mungkin, biar tidak terjadi longsor dan juga tidak kestabilannya terjaga. Setelah dilakukan recontouring, baru kita akan masuk ke penebaran dari topsoil itu sendiri. Nah, jadi tanpa ada topsoil, maka kita tidak akan bisa melakukan penanaman. Karena praktis tanah yang tersisa itu hanyalah ubi, Pak. Makanya nanti peran penting terakhirnya itu adalah topsoil itu sendiri. Nah, setelah dilakukan penebaran dari topsoil, maka kita akan lanjutkan dengan pembibitan atau nursery. Nah, proses pembibitan nursery ini sendiri itu untuk semua tumbuh-tumbuhan, Pak, baik itu tumbuhan rumput ataupun LCC ataupun tumbuhan inang yang akan kita tanamkan di lokasi penambangan. Nah, selanjutnya baru kita masuk ke dalam tahap penanaman. Pertamanya biasanya akan kita tanamkan adalah LCC, bibit-bibit LCC tersebut dengan tujuan untuk mencegah terjadinya longsor, terutama di zona-zona miring dari slope-slope dari lokasi yang sudah kita reklamasi tadi. Kita tebar LCC, selesai kita tanam dengan LCC, baru nanti kita akan tanamkan tanaman-tanaman inti yang ada di lokasi tersebut. Biasanya kita akan lihat sesuai dengan persetujuan pada saat kita melakukan RPT, tanaman apa yang akan kita tanamkan di lokasi-lokasi bekas tambang tersebut. Nah, tapi disarankan yang ditanamkan tersebut adalah tumbuh-tumbuhan inang atau tumbuh-tumbuhan yang memang bersifat lokal di daerah tersebut. Jangan sampai di daerah ini, misal daerah ini daerah tumbuhan intinya adalah biasanya pohon waru. Nah, tiba-tiba kita tanamkan di situ misalnya ada pohon kelapa misalnya di situ. Nah, belum tentu pohon kelapa tersebut bisa hidup di wilayah atau di lokasi tersebut. Bisa jadi malah nanti kita malah di sana tidak bisa melakukan menjamin bahwa keberlangsungan dari hidup tumbuhan-tumbuhan inti yang kita tanam tersebut, yang kita tanam tadi. Akan tetapi lebih baik lokasi tambang itu jangan dibikin, lokasi tambang tadi jangan dibikin jadi hutan yang homogen. Dalam artian hutan homogen ini jangan hutan ini semua lokasi ini yang telah kita reklamasi ini menjadi pohon karet semua. Itu kalau bisa sih dihindari, Pak. Ada baiknya kita bikin jadi hutan-hutan heterogen, di mana kita hutan-hutan yang bercampuran. Hutan-hutan campuran ini sebenarnya akan mengembalikan bentuk rona awal dari lokasi tambang tersebut ke maksudnya rona akhir tambang tersebut kembali menjadi rona awal sebelum dilakukannya penambangan. Nah, di situ yang maksud. Akan tetapi untuk penutupan tambang tidak selamanya penutupan tambang itu harus dilakukan revegetasi. Kenapa? Bisa juga penutupan tambang itu dilakukan atau dijadikan satu pemukiman. Bisa juga dijadikan satu tempat wisata atau geopark, dan biasanya geopark ini di tempat daerah-daerah bekas penambangan yang sangat minim topsoil. Contoh tambang-tambang batuan, batu kapur ataupun batu andesit itu akan susah mendapatkan OB. Maka biasanya akan ditata dan dijadikan sebagai geopark. Atau juga bisa dijadikan sebagai sumber air, Pak.
dari void yang ada tadi, yang sisa tambang kita tadi dijadikan void tadi dijadikan sebagai sumber air. Setelah kita dalam proses penetralannya. Dan selanjutnya juga bisa dijadikan void tadi bisa juga dijadikan tempat pembudidayaan baik ikan air tawar yang ada di situ yang nantinya akan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Nah, Bapak-bapak, materi dasar-dasar lingkungan yang kita kaji hari ini, saya rasa cukup sampai dengan sekian. Dengan selanjutnya ada slogan bahwa semua jajaran itu berkontribusi terhadap penerapan konsep pengelolaan lingkungan. Betul, Bapak-bapak. Semua jajaran, baik itu dari level yang paling rendah sampai ke level manajemen puncak tertinggi, itu harus berkomitmen terhadap lingkungan. Karena kalau kita tidak berkomitmen terhadap lingkungan, maka seluruh kegiatan proses penambangan kita akan mudah sekali di stop atau diberhentikan oleh pemerintah. Dan apabila itu terjadi, maka banyak sekali kerugian-kerugian yang kita dapatkan. Nah, itu saja dulu, Bapak, untuk materi dasar-dasar lingkungan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.